Ada Ibu Nur Hayati Subakat, owner, founders dari PT Paragon dan juga Wardah Group, yang memulai dari 2 orang karyawan menjadi 12.000, bertekad tidak ada PHK karena apapun, masuk karena COVID, dan sudah mengeluarkan lebih dari 50 miliar untuk membantu dimanapun masyarakat terdampak COVID. Kami persilakan Ibu Ati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal nih semua bapak-bapak nih, luar biasa ya. Jadi di sini saya cuma sedikit ya. Tadi saya tuh sama nih Pak Yendra Fahmi ya di kita semangatnya kita sebagai pengusaha sekarang bukan mikirkan diri kita sendiri, ya kita memang ini tanggung jawab sosial kita gitu ya. Jadi kita jangan begitu turun kita PHK karyawan ya. Alhamdulillah kan semangatnya juga demikian. Dan saya pun sendiri saya ingat di tahun 90 walaupun karyawan baru 25 waktu saya kebakaran, semangatnya juga untuk bangkit kembali itu adalah menyelamatkan karyawan gitu, menyelamatkan karyawan dan supaya kita bisa bayar utang. Nah ini yang saya lihat, semangat ini yang saya lihat kurang di Minang, ya kan? Semangat balik lagi waktu saya sampaikan semangat kepedulian ya, semangat kepedulian terhadap utang. Jadi seperti saya tadi kaget juga ya, ternyata UKM itu semua punya utang gitu ya. Dan mereka merasa kalau udah punya utang, kalau udah di ini nggak akan bayar itu. Saya yakin itu nggak akan bayar nantinya. Jadi ya itu yang saya nggak tahu caranya bagaimana merubah mindset UMKM ini kalau dia itu peduli terhadap utang, jadi peduli terhadap orang lain, itu yang mungkin yang kita harus sebetulnya kan memang ada rencana ya seperti Pak Doni, Pak Iman Gusman bilang kita bikin sekolah entrepreneur ya. Kalau saya lebih ke sekolah, rencananya itu sudah saya sampaikan ke Pak Fasli Jalal, saya sudah punya rencana, ya ini sebetulnya bulan Maret kita sudah ketemu sebelum kerjasama, kemudian sebetulnya sih udah harus langsung dibangun ya, udah ada desainnya, saya akan bikin sekolah. Tapi saya sebetulnya sekolah entrepreneur yang saya buat, saya lebih ke merubah mindsetnya UKM. Jadi bukan bagaimana cara berjualan ya, tapi merubah sikap dulu gitu. Bagaimana kita ya, saya akan mengindikan juga 5 karakter itu ya, ketuhanan, kepedulian, kerendahan hati. 3 ini yang saya lihat di Minang itu sekarang kurang lagi UKM itu gitu ya. Nah, ya seperti yang saya Pak Doni bilang, sebetulnya saya tahun lalu tuh punya tertarik, saya bilang sama anak-anak, saya pingin karena perusahaan ini udah dijalani anak-anak, sisa-sisa hidup saya ini saya pingin memberi sesuatu untuk orang Minang, untuk pelatihan gitu ya. Bukan hanya pelatihan, pendampingan sebetulnya. Nah, saya udah ketemu sama Pak Wali Kota Payakumbuh. Saya coba deh kita ini kan peternakan gitu. Cobalah dicarikan saya orang yang dipercaya. Saya akan coba dampingi. Sampai saat ini beliau belum bisa menyebutkan orangnya. Jadi seperti itu memang kondisinya. Jadi kenapa orang Minang yang dirantau tidak bisa ini kan karena belum menemukan gitu ya, menemukan siapa yang dia menjalankan di Sumbar. Kan harus ada orang kepercayaan di Sumbar menjalankan ide-ide kita, ya kita taruh modal dan kita dampingi. Sampai saat ini saya belum temukan. Nah, tapi ini saya lagi coba juga ini dengan saudagar Minang Raya ya. Karena kita dapat info, memang masalahnya di Minang ini sekarang UKM itu kan karena kecil-kecil, rumah-rumah ya kayak misalnya Pasar Bukit Tinggi, Irasi Kapo gitu kan, itu udah pada tutup. Nah sekarang akhirnya cabai harganya jatuh, ayam harganya jatuh, semua harganya jatuh gitu kan. Nah ini kemudian digital pun juga ya gimana orang jualan nasi kapau ya nggak bisa juga bikin delivery gitu kan, belum sampai kayak gitu, pembelinya juga belum. Jadi yang saya lihat di Minang memang harus ada kita accelerated mengenai digitalisasi gitu ya. Bagaimana digitalisasi untuk masyarakat bawah ini apa memungkinkan. Ya ternyata sebetulnya kita tuh banyak sekali kayak yang Timi dari Kita Bisa itu adalah dari orang Bukit Tinggi gitu ya. Nah, bagaimana nih milenial ini coba kita ajak milenial ini
kalian tuh bisa ngerjakan apa nih terhadap kondisi sekarang. Ini sebetulnya kan pertanian berlimpah ruah tidak nyambung dengan konsumen gitu kan. Dan kemudian rumah-rumah makan itu juga tidak nyambung dengan konsumen. Nah, bagaimana nih membuat mereka bisa nyambung? Nah, tadi kan hebat banget tuh yang dari Sydney kan. Itu kan restorannya bisa jalan ya karena memang udah ada komunitasnya gitu. Nah, bagaimana kita mengadop cara Sydney dengan sederhana? Mungkin itu ya yang kita dalam waktu dekat, maksud saya ini kan COVID ini nggak 3 bulan loh. COVID ini baru selesai, ada yang bilang tuh sampai akhir 2001. Kita new normal, nanti mungkin 3 bulan lagi kita new normal, jadi bukan normal gitu ya. Nah ini kan physical distancing masih jalan. Nah bagaimana kita menghadapi new normal ini? Jadi salah satunya maksud saya menghadapi new normal seperti yang saya alami sendiri itu mempercepat di digital. Ya, kami juga tim mempercepat digital. Alhamdulillah itu udah adalah kelihatan hasilnya walaupun penjualan turun, tapi ini masih insya Allah sih masih dengan kita lihat forecast cash flow itu masih bisa jalan gitu ya. Walaupun penjualan hanya 50% masih bisa gitu. Nah, sekarang mungkin PR-nya digitalisasi untuk UKM Minang ini atau bagaimana kita membantu tokoh yang bikin oleh-oleh kan karena kebanyakan mereka kan toko oleh-oleh makanan kayak gitu ya. Jadi mungkin itu dari saya. Kira-kira seperti apa? Ya, makasih. Ya, baik, terima kasih Bu Ati. Nanti kita diskusikan karena kita punya duta besar Yunani yang kemarin dalam dialog yang lain juga melihat kemungkinan bagaimana produk Wardah ini bisa juga masuk ke Eropa, masuk ke Timur Tengah dengan hub di Yunani. Nanti bisa Pak Duta Besar Pak Ferry